Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di hari ini, hari Jumat, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di TokTok. Dan mungkin juga nanti akan saya carikan sedikit pertanyaan di YouTube ya. Saya akan tunjukkan ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita bahas satu-satu. Selamat menyaksikan. Sambil kita pantau-pantau pekerjaan ya, ini sedang ada pengelasan di lambung atau di plat sisinya, dan itu yang masih warna kuning itu habis digojeng dan sekarang diisi pengelasannya. Oke, kita ke belakang sana, nanti sambil kita coret-coret saya akan tunjukkan beberapa pertanyaan dari teman-teman di TokTok dan saya akan coba jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita tidak usah naik ke sana karena kemarin di video sebelumnya sudah saya pernah tunjukkan progres di bagian atasnya udah apa saja yang terpasang. Kalian bisa nonton di video-video yang lain. Oke. Nah, seperti yang tampak di layar itu ada pertanyaan, kapal penyeberangan di Indonesia itu apakah sudah sesuai standar, dan jika dibandingkan dengan kapal di Malaysia bagus mana? Oke ya, kita akan bahas secara singkat saja. Sambil saya duduk di sini ya, saya coba kasih gambaran. Kalau kita mau membandingkan kapal di Indonesia, di Malaysia, dan apakah sesuai standar internasional gitu ya. Kapal itu ada standarnya, dan standar itu patokannya ukuran kapal dan daerah pelayaran ya. Jadi kalau kita tanya mengenai apakah kapal penyeberangan sudah standar, penyeberangan yang di mana dulu Mas ya. Ada penyeberangan sungai seperti di Siantan situ, tentunya standarnya beda ketika dibandingkan dengan penyeberangan yang ada di Merak Bakauni gitu. Ya. Jadi kata standar itu tadi kalau untuk di kapal itu tergantung ukuran dan daerah pelayaran. Seperti itu. Lalu kalau kita bandingkan kualitasnya dengan Malaysia, ya. Kalau kapal ini sesuai penyeberangannya seperti yang saya bilang tadi, sesuai ukuran dan sesuai area pelayarannya atau penyeberangannya, maka standar minimum di kapal itu harus terpenuhi. Jika kita bandingkan dengan yang ada di Malaysia misalnya, dengan ukuran yang sama, dengan jenis yang sama, atau dengan rute pelayaran yang sama, tapi di beda lokasi, itu tentu standarnya sama ya. Standar aturannya sama. Nah, kalau misalnya saya menemukan ada kurang standar di kapal-kapal yang ada di Indonesia yang saya pernah naik, ya coba sampaikan aja Mas, kira-kira bedanya apa. Tentunya kalau saya bertanya dengan standar Malaysia, harusnya melakukan riset ya. Saya naik kapal di Malaysia itu ada ini. Ketika saya naik kapal di Indonesia cuma ada ini. Tentunya dengan catatan pelayarannya sama ya, daerah pelayaran dan ukuran kapalnya. Nah, nanti kalau misalnya ada beda baru kita diskusikan. Seperti itu Mas. Nah, kemarin saya ada tunjukkan video di TokTok tentang draft mark ya. Lalu ada pertanyaan ini, Cak, apakah ukuran draft mark itu selalu 100 Cak, atau 10 cm atau 100 mili gitu ya. Nah, di sini akan saya coba jelaskan dengan coret-coretan karena saya udah bawa kapur ini. Nah, di sini ada draft mark yang kemarin saya bilang di video itu, draft mark ini ketinggian angkanya 10 cm dan jarak dari angka bawah ke angka atas ini, jarak antar angkanya itu dia 10 cm. Ya, ini 10 cm, kalau ini total 20 cm. Nah, apakah harus 10 cm? Tidak. Untuk kapal-kapal standar mungkin di bawah 100 meter ya, itu dia masih pakai ini satuan 10 ukuran 10 cm. Kalau untuk kapal di atas itu mungkin kapal-kapal gede itu mungkin bisa lebih gede ya. Bisa 1 feet. Dia menggunakan feet biasanya, atau mungkin dalam satuan milimeter dia pakai ukuran 40 cm. Ya, pakai ukuran 40 cm atau per 20 cm. Tapi repot kalau misalnya per 20 cm. Ketika jarak ininya 20 cm ya, ketinggian angkanya 20 cm, maka jarak antar angka ini juga harus 20 cm ya, dan itu tergantung ukuran kapalnya. Semakin gede kapalnya tentunya juga draft mark-nya ini akan semakin besar karena dia harus terlihat dengan jelas. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang saya bilang kemarin bahwa jarak angka ini, misalnya ini ada lambung, di sini ada angka ya. Nah, angka begini. Nah, ini ketinggiannya 10 cm atau 100 mili. Jarak antar angkanya juga harus 100 mili.
Dan ketika di sini menunjukkan angka 8 ya, misalnya dari 0 ya, 8. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Maka di sini adalah 80 cm, kemudian di atas ini 90 cm, di sini 100 cm, di sini 110 cm. Ya, itu untuk bidang yang datar atau tegak lurus. Nah, bagaimana kalau lambungnya seperti ini? Nah, seperti ini. Dan misalnya ini sama, ini 8 atau 8 cm atau 80 cm ya. 80 cm, kemudian di sini ada 1 meter. Nah, maka angka ini harusnya dia panjangnya seperti ini. Nah, kalau kita ukur di sini, ini 10 cm atau 100 mili. Maka kalau kita ukur di sini dia mengikuti kontur ini sejauh ini ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan ini berapa senti, tapi secara tegak lurus dia harus diukur 10 cm. Seperti itu, Mas. Nah, masih mengenai draft mark ini ada juga komentar dari Mas itu ya. Meski dia tenggelam tidak boleh diabaikan, karena kalau di bawah salah yang ke atas juga akan salah. Ya. Itu betul ketika pada saat pemasangan kita mengabaikan cara pengukuran ya. Jadi meskipun ini salah, tapi angka-angka di bawah ini sudah benar, Mas. Karena waktu kita pasang kita nentukan titik draft mark ini, itu kita ambil dari sampingnya ya. Jadi kita taruh tiang tegak lurus begini, tegak sampai ke atas sono. Lalu kita ukur dari baseline-nya atau bottomnya, kita ukur dari bottomnya itu 0. Kemudian kita tentukan titiknya. Di sini 20 cm, di sini 40 cm, ya. Di sini 60 cm. Ini masih ada angkanya, ini ada tidak. Ini 60 cm. Kemudian di sini 80 cm. Jadi tidak berubah. Tetap kalau misalnya kita ukur ini dari bawah itu 80 cm. Tegak lurus ya. Kita ukur 0,8 itu sampai ke baseline ini dia 80 cm. Nah, tapi kalau kita ukur angka ini, kita ukur yang bawah ini sampai ke bottom itu 20 cm. Kita ukur dari bawah ini ke bottom 20 cm. Tapi kalau kita ukur 40 cm, 40 cm kalau dari sini. Tapi kalau kita ukur di sini ke bottom, ini bukan 0,5, yang harusnya ini 0,5 seperti yang saya bilang bahwa jaraknya itu 10 cm, 10 cm. Karena di sini bidangnya miring, kemudian angkanya cuma 10 cm, maka ketika kita tarik tegak lurus dia bukan 10 cm, mungkin sekitar 8 cm-an. Jadi inilah yang saya maksud salah itu, Mas. Yang di atasnya ini. Ya, yang di atasnya ini salah. Tapi kenapa kita biarkan? Karena draft kapal kosong kapal ini sekitar 1,1 meter di sini. Pada saat kapalnya kosong nanti di situ, di 1,1 meter, sehingga tidak akan dipakai patokan untuk menghitung muatan. Nanti ada pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan muatan tersebut yang kita bisa lihat dari draft mark ini ya. Jadi salahnya di sini. Ini udah sering saya kasih tahu, cuma mungkin lupa ya. Tapi ya saya biarkan karena itu tadi saya bilang bahwa ini tenggelam, tidak jadi patokan. Dan pada saat kapal sudah jadi, kita tidak mengukur lagi dari bottom, tapi kita lihat di mana air itu memotong angka-angka itu. Kita tidak ukur lagi dari bottom ya. Pada saat pemasangan aja kita tentukan di sini ada tiang, dan tiang itu kita sudah tandai 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 sampai ke atas ya. Jadi salahnya hanya di sini. Dan ini tidak berpengaruh kemana-mana, tidak menjadi patokan apa-apa. Ya ketika, tapi tidak mungkin, kapalnya tidak akan mungkin menjadi lebih ringan dan pada saat kapal kosong misalnya airnya di sini, tidak mungkin. Ya, seperti itu. Oke, Mas ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini menarik ya. Kenapa semuanya harus ditentukan dengan tabel hidrostatik ya? Itu kalau kamu baca itu atau di sinilah. Nah, kenapa semuanya harus ditentukan dengan tabel hidrostatik padahal berat kapalnya belum tentu seperti itu? Maksudnya gimana? Ya, berat kapal itu kita pada saat kita desain kita hitung satu-satu konstruksinya. Ya, dan kapal ini dibuat berdasarkan desain yang mana bentuk lengkungan dan lekukan-lekukan di kapal ini sudah kita rencanakan, dan itu kita bisa hitung di satu program yang nantinya kalau kapal ini turun, kemudian kita akan survei draft kapal kosong yang sudah pernah saya tunjukkan. Nah, ini mungkin ini videonya kalau ada thumbnailnya ya. Itu ada cara draft survei kapal untuk mengetahui displacement kapal. Ya, jadi pada saat kita membangun sebuah kapal itu kita ada menghitung berat dan stabilitas. Ya, berat dan stabilitas. Berat ini ada nanti ada masuk LCG, ada masuk VCG,
ya, ada masuk TCG ya. Longitudinal center of gravity, vertical center of gravity, dan transversal center of gravity. Apa itu LCG? Kalau misalnya kita, nah seperti ini kapal ya. LCG itu adalah titik berat ya, LCG itu titik berat secara memanjang kapal. Jadi misalnya ini beratnya 10 ton, ini 10 ton, itu kita tentukan titik beratnya. Sorry, tidak kelihatan ya, saya kecilkan. Nah ini ya, itu LCG. Kalau TCG itu titik berat secara vertikal. Nah di sini, ini LCG ya. Titik berat, misalnya kapal ini begini ya, berat yang bawah ini 10 ton, yang atas 10 ton ya. Itu namanya VCG. Kemudian TCG itu kalau kapalnya kita lihat dari atas ya, kita ada naruh berat di sini, ada naruh berat di sini, ada naruh berat di sini yang tidak simetri, maka kita perlu namanya TCG ya. TCG itu diukur dari center line, itu TCG namanya ya. Jadi misalnya ini 10 ton, ini 10 ton, ini titik beratnya di sini ketika dia tidak simetri. Maka tapi kebanyakan biasanya kapal itu simetri, maka TCG-nya itu hampir mendekati 0 ya. Ada beda-beda sedikit, tapi itu bisa kita ketahui dengan cara melakukan draft survei itu tadi ya. LCG, VCG, TCG, dan displacement atau berat kapalnya, dan juga ada light ship di situ ya. Nah, data-data ini kita bisa dapatkan dari hidrostatik. Ada displacement, ada KG, ada KG biasanya begini kurvanya. Ada display macam-macam lah, displacement, kemudian KMT, macam-macam lah. Nanti saya tunjukkan kurva hidrostatik itu isinya apa. Nah, kurva hidrostatik itu kita bisa bikin ya, pada saat kita desain ya. Pada saat kita desain, kita bisa mengetahui displacementnya. Misalnya saya kasih contoh satu, ada satu kurva displacement ya, displacement di sini, displacement ini adalah displacement atau dalam satuan ton. Kemudian ini draft, atau kita balik juga boleh, ini displacement satuannya ton, dan ini draft satuannya meter. Nah, ketika kapal ini tenggelam 2 meter misalnya, dan menunjukkan di sini beratnya 1000 ton ya, itu displacement. Pada saat kita draft survei, kita bisa mengetahui light ship itu tadi, light ship. Misalnya contohnya kapal ini light shipnya itu sekitar 600 ton. Maka kalau kita mau menghitung muatan secara kasar ya, yaitu DWT sama dengan displacement dikurangi LWT ya. Mau menghitung muatan, displacementnya tadi 1000 di draft 2 meter dikurangi dengan berat kapal light ship 600 ton, maka muatannya yaitu 400 ton. Ini belum termasuk consumable dan berat provision ya. Jadi begitu Mas ya. Kalau mau mengetahui muatannya 100% berapa ton, ya tentunya kita harus kurangi dengan air tawar, BBM, kemudian provision, kemudian kru, segala macam itu ya. Seperti itu. Jadi semuanya berpatokan ke displacement. Dan yang menjadi patokan pengurangan displacement yaitu light ship, yang mana data light ship ini kita bisa dapatkan pada saat kapal sudah launching, karena itu real ya, apa yang terpasang. Misalnya pada saat kita menghitung konstruksi kan tidak termasuk ini, ada penambahan kampuh las segini, kemudian ada potongan yang selisih sekian mili kali sekian ratus barang gitu ya. Makanya kalau kita mau mengetahui light ship kapal atau berat kapal kosong itu realnya, tidak real 100% ya, ya mungkin 99,92% lah itu realnya, karena tidak bisa kita 100%, karena semua rumus matematika itu rumus pendekatan ya, seperti itu. Jadi bisa kita ketahui light shipnya, dan hidrostatik itu tabelnya selalu menjadi acuan dalam menentukan muatan dan juga kriteria-kriteria stabilitas di kapal. Seperti itu Mas. Dowo sampai Mas. Dan ada satu lagi pertanyaan itu, bolat pull atau towing hook. Nah, ini saya tunjukkan di sini ya, ini ada yang belum terpasang karena saya agak malas ke kapal ya. Jadi di sini ada towing hook. Kalian udah tahu fungsinya, yaitu untuk menarik tongkang yang ditariknya. Nah, ini namanya towing hook. Towing hook ini punya kekuatan, nama kekuatan towing hook ini bolat pull dalam satuan ton, dan itu harus diuji ya, berapa ton bolat pull towing hook ini atau kapal itu sebenarnya
towing hook ini hanya pengait saja. Kekuatannya itu ada di kriteria kapalnya. Kalau ini udah pasti lebih dari kekuatannya, misalnya 15 ton, ini udah berkali-kali 15 ton kekuatannya. Tapi misalnya towing hook tugboat itu 15 ton, itu diuji. Bisa juga dengan rumus pendekatan yang sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya ya. Jadi ini namanya towing hook. Kekuatannya namanya bolat pull dan dalam satuan ton. Seperti itu Mas. Oke, kita lanjut. Ya wes ya, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini, dan mohon maaf ya kalau misalnya yang saya bilang nanti ini thumbnailnya ini saya tampilkan ini, mudah-mudahan di editing nanti saya ingat. Kalau nggak ingat ya mohon maaf, kapan-kapan saya akan tunjukkan, entah itu di YouTube atau di TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.